Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sadar atau tidak sadar, hari ini kita bertemu itu atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Libur tanggal merah sekalipun, ketika Allah tidak menggerakkan hati kita, kaki kita untuk melangkah ke sini, maka tidak akan sampai ke sini. Nah, ketika Allah menyampaikan, yang membuat kita sampai ke sini, ke majelis thalabul ilmu pada hari ini, ya berarti ada maksud Allah untuk ibu-ibu sekalian. Supaya apa? Supaya ibu-ibu dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menempuh perjalanan untuk bermajelis ilmu, thalabul ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Ya, tiba-tiba nggak kita ada di surga ketika di negeri akhirat. Nggak mungkin tiba-tiba, ya harus ada sebab musababnya. Dan itu bagian dari takdir yang kita pilih di masa hidup di dunia. Siapa yang mau ke surga? Ya, lemas. Ya, jadi untuk surga sendiri itu kayaknya di luar ekspektasi atau di luar jangkauan mata, pendengaran, dan hati kita ya, sehingga kita seolah-olah kurang serius ya menempuh jalan-jalan yang mengantarkan kita ke surga. Surga itu abstrak atau nyata, Bu? Nyata, ya, nyata. Kenapa nyata? Karena dikabarkan oleh Allah di dalam Quran. Berapa banyak tadi tuh kata surga di dalam surat As-Saffat yang kita baca? Ya. Banyak ya? Banyak. Nah, ternyata hari ini Allah menggerakkan kita untuk sampai ke sini untuk belajar, sama-sama belajar. Dan yang belajar bukan cuma hanya ibu sebagai peserta, tapi kami tim nih juga belajar, Bu, mengelola event nih. Ya, ada yang gemeter, ketakutan dari tadi. Baru ya. Ini moderator kita, Bu. Ya kalau nggak dia apa namanya didorong, nggak bakalan pintar-pintar. Sedangkan misi Miskat adalah tadi kreatif, berkembang kan. Kreatif biar aku. Nah, nanti berikutnya nextnya Bang Pipi misalnya, yang lain gitu kan, dia pinter itu, wah, masya Allah ya. Ya, baik, Allahu goyatuna. Makna Allahu goyatuna artinya adalah Allah tujuan kami, goyatuna, Allah tujuan kami. Dan subjudulnya hari ini adalah untuk hidup lebih hidup. Nah, mungkin hari ini kita hidup sekedar hidup. Kalau kata Buya Hamka, kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau kerja sekedar kerja, monyet juga bekerja. Nah, hari ini kita akan mendapatkan materi untuk hidup kita lebih hidup lagi ke depannya. Itu adalah review Miskat di Indonesia. Jadi kajian kita hari ini, kajian Tazkiyatun Nafs, itu diadakan diselenggarakan oleh Miskat Indonesia yang bekerja sama dengan IKARS. Miskat itu adalah singkatan dari, ada singkatannya, Bu. Kita praktekin sama-sama ya, Bu ya. Sebelum nanti kita kenalan lebih jauh dengan Miskat dan juga ARSI, kita hafalin sama-sama dulu. Miskat itu M-nya adalah muslimah, I-nya adalah intelek, S-nya adalah sufries, kemudian kreatif, aktif, dan masya Allah udah hafal duluan. Kita pakai gerakan ya, Bu. Oke, kalau saya bilang Miskat Indonesia, itu pakai gerakan muslimah, intelek, sufries, kreatif, aktif, belajar. Bisa?
Ayo yang bisa nanti dapat door prize nih. Ini yang bersama tadi lah. Ayo yang belakang mana semangatnya ibu-ibu yang di atas. Sama-sama ya. Nisbat Indonesia Muslimah. Yes, kreatif, aktif, dan olahraga. Seribu berapa dulu? Yang di belakang sudah. Kali lagi ya, yang semangat aku. Yuk. Miskat Indonesia Muslimah. Kita tuh bagi kreatif, aktif, dan olahraga. Ya, jadi semoga itu bukan hanya nilai ya Bu ya, tapi menjadi identitas kita sebagai muslimah yang intelek, jadi yang super, kemudian jadi muslimah yang kreatif, aktif, dan juga teladan. Jadi teladan buat keluarga dan juga lingkungan. Siap? Oke. Kali lagi nih Bu, yang di atas belum ada suaranya nih. Kelihatan kan ya? Kelihatan. Boleh kamu ngadep sini juga boleh. Ayo ibu-ibu yang di atas. Siap. Miskat Indonesia Muslimah. Yes. Dan teladan. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh pemateri kita langsung, Ibu Indah Amalia. Siap Bu? Iya. Takbir. Semangat. Siap Ibu? Takbir. Kepada Ibu Indah Amalia kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang lagi ya. Oh ini dulu ya. Iya. Miskat. Ya. Miskat Indonesia Muslimah intelek, super yes, kreatif, aktif, teladan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Miskat Indonesia itu diinisiasi dan dipimpin langsung oleh saya, didirikan tahun 2014, tepatnya di Bekasi, di rumah ini. Jadi Miskat Indonesia itu sekitar berapa tahun Bu? 11 tahun. Nah, acara ini diselenggarakan oleh Miskat Indonesia, ya. Dan alhamdulillah hari ini di bulan Mei ini atau event pertama di tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Miskat Indonesia bekerja sama dengan ARSY. Nah, kalau ARSY itu apa? ARSY itu adalah Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Kalau di Miskat Indonesia saya pimpinannya, tapi kalau di ARSY saya anggotanya. Dan event yang bekerja sama dengan dua anggota ini, dengan dua organisasi ini terkait pemberdayaan dan edukasi agama Islam khusus untuk wanita muslimah, ya Bu ya. Kenapa sasarannya adalah wanita muslimah yang berkaitan dengan ruqyah? Karena ternyata ruqyah itu ternyata banyak manusia yang terganggu oleh gangguan jin maupun sihir, itu banyak dari wanita. Dan ternyata peruqyah wanitanya itu hanya sedikit Bu. Ya, dan alhamdulillah saya termasuk salah satunya yang berguru langsung kepada Syekh Muaz ya, Yusuf Al-Hashimi dan juga Syekh Abdul Waro dari Madinah gitu. Jadi ibu-ibu ini insya Allah menerima ilmu yang sanatnya itu terhubung langsung ya, dan insya Allah bisa diaplikasikan di kehidupan masing-masing ya, di rumah masing-masing. Kemudian misi dari ARSY sendiri adalah mengkader minimal satu orang bisa meruqyah di keluarganya. Jadi satu keluarga satu peruqyah. Jadi minimal untuk ibu-ibu yang punya keluarga di rumah, baik suami maupun anak-anak, itu ketika suaminya atau anaknya terserang gangguan ya, baik jin maupun sihir maupun ain, itu bisa kita punya modal untuk menterapi keluarga kita sendiri ya. Itu target minimalnya ya, untuk diri sendiri dan keluarga. Target besarnya adalah bergabung dengan Miskat Indonesia untuk mensosialisasikan dakwah ke masyarakat supaya banyak wanita muslimah yang terbebas ya dari gangguan jin maupun sihir dan lain,
sehingga dia bisa maksimal beribadah pada Allah dan menjalankan tugasnya sebagai tadi super yas itu Bu, maksudnya dari miskat adalah super sebagai wanita tuh ya soleha. Satu, peran wanita itu sebagai anak ya, jadi super yes itu super sebagai anak soleha ketika masih gadis, kemudian super ketika menjadi seorang istri ketika sudah menikah, dan super ketika menjadi seorang ibu ketika sudah memiliki anak-anak. Jadi makna dari super yes gitu ya. Kemudian balik lagi, tadi miskat muslimah intelek, kenapa sih intelek? Perempuan itu harus cerdas ya, karena perempuan adalah rahim peradaban yang akan melahirkan anak-anak perempuan maupun laki-laki yang kelak menjadi pimpinan-pimpinan di masa depan ya. Kemudian selain itu, ibu adalah seorang madrasatul ula ya, sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jadi kalau sekolah itu pasti harus lebih cerdas lebih dulu, lebih intelektual lebih dulu dibandingkan anak-anaknya. Jadi apa yang mau dituangkan ke gelas kalau misalnya kekonya tidak berisi air gitu ya. Jadi harus belajar. Nah itu misi dari Miskat juga mengedukasi perempuan muslimah di Indonesia. Nah selain itu Bu, untuk edukasi ini kita punya platform media sosial ya, baik di Facebook itu fanpage bisa dicari searching Miskat Indonesia. Terus juga kita ada di YouTube ya, Miskat Indonesia juga namanya. Kemudian ada di TikTok, tapi TikTok atas nama saya pribadi. Kemudian super yes tadi udah ya. Kemudian apa lagi? Kreatif. Nah, muslimah itu harus kreatif. Kreatif itu memaksimalkan apa potensi yang kita punya ya untuk berkembang lebih jauh. Jadi misalnya gini, hari ini kita punya cahaya sebesar korek api. Kreatif itu menjadikan cahaya sebesar korek api menjadi modal berjalan mencari cahaya yang lebih besar lagi, yaitu cahaya sebesar apa? Lilin misalnya. Nah, karena kreatif maka menjadikan modal tadi sebesar cahaya sebesar lilin ya, kemudian dia supaya menemukan cahaya sebesar selain lilin apa? Center, obor gitu ya. Jadi kreatif itu adalah mengupgrade diri ya dengan memaksimalkan potensi yang ada. Jadi walaupun sudah menjadi seorang ibu, tetap harus berkarya. Ya, berkaryanya tentu atas izin suami ya, dan tidak mengabaikan anak-anak. Nah, Miskat Indonesia memanggil semua wanita muslimah termasuk ibu-ibu, mau berapapun anaknya, mari bergabung dengan Miskat Indonesia supaya apa? Ibu-ibu lebih kreatif lagi, memaksimalkan potensi cahaya yang sudah ada menjadi lebih besar lagi. Targetnya apa? Cahaya yang dimiliki sampai sebesar lampu dengan kekuatan intensitas cahayanya yang besar, sehingga yang terang bukan cuma diri sendiri, tapi keluarganya, ya, masyarakatnya juga. Kemudian apa lagi? Hanya aktif. Nah, aktif itu adalah terus bergerak, ya. Bergerak artinya istiqomahnya itu tidak berhenti dalam tingkatan level iman yang sama, sehingga kita hari ini berpacu dengan kita di masa lalu. Jadi jangan membandingkan diri kita dengan orang lain yang backgroundnya berbeda, latar belakang pendidikan beda, enggak. Tapi kita berlomba dengan diri kita di masa lalu, setahun yang lalu. Jadi diri kita hari ini harus lebih baik dari yang tahun lalu. Nah, tahun depan, takdir kita tahun depan mau baik atau mau lebih buruk tergantung aktivitas kita di hari ini. Aktif, berarti aktif bergerak, beraktivitas Bu. Jadi kalau misalnya sudah selesai beres urusan rumahnya, pengabdian dengan suaminya, kemudian pengurusan masalah anak, bergabung dengan Miskat, ibu lebih aktif lagi dan lebih memiliki jiwa yang hidup membara ya. Jadi punya masalah di rumah enggak pusing. Kita punya komunitas yang bisa sharing bareng, duduk bareng, kemudian dialog bareng dan berkarya bareng, maksud bergaul bareng-bareng. Karena kebahagiaan yang hakiki itu ketika melihat orang lain itu ikut bahagia. Ya, kebahagiaan orang lain itu, kebahagiaan kita juga ketika melihat orang lain mendapat hidayah, bertemu cahaya Allah Subhanahu wa taala, wasilah
kita, ya acara-acara yang kita adakan itu Masya Allah ya. Ketika menjadikan orang itu menemukan hidayahnya, kita seumur hidup selama dia beraktivitas sama soleh terus mengalir pahalanya. Bahkan ketika kita sudah meninggal, sudah tiada. Dan itulah yang akan disosialisasikan oleh Miskat supaya apa? Semua yang tergabung di Miskat walaupun sudah tiada di dunia, tapi amal solehnya menjadi jariah yang tiada terus. Kemudian teladan. Nah, teladan kenapa begini? Ya, ini tuh membagi cahaya kepada semua wanita muslimah Indonesia. Sehingga tadi yang terang bukan cuma diri sendiri, tetapi keluarga dan masyarakat. Begini juga teladan artinya menasehati dengan perbuatan, dengan teladan, bukan dengan kata-kata. Jadi teladan itu dia mengaplikasikan dulu, baru dia disosialisasikan. Dan itu adalah Miskat Indonesia. Mari bergabung ibu-ibu yang hadir hari ini bersama kami Miskat Indonesia, ya, diisi biodatanya, formnya, karena akan ada insya Allah event-event selanjutnya yang membutuhkan tenaga dan sumber daya yang lebih besar dan lebih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya, karena udah siang. Saya akan memperkenalkan materi kita. Nama beliau Ustazah Ida Malia. Saya biasa manggilnya Umi ya. Kemudian tanggal lahirnya Jakarta 24 Desember 1988. Pendidikannya yaitu S1 Tarbiyah di Pendidikan Agama Islam, konsentrasi Al-Quran Hadis, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Aktivitas beliau guru MTS At-Taqwa 04 Bekasi, anggota ARSY, yaitu Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia, founder Miskat Indonesia, dan Mubalighah Yayasan Alfa. Materi kita yang pertama ini tentang Allah Ghayatuna, artinya Allah adalah tujuan kami. Langsung saja ya, Umi Indah, dipersilahkan. Ya, semangat ya Bu ya. Salam lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sadar atau tidak sadar, hari ini kita bertemu itu atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Libur tanggal merah sekalipun, ketika Allah tidak menggerakkan hati kita, kaki kita untuk melangkah ke sini, maka tidak akan sampai ke sini. Nah, ketika Allah menyampaikan, yang membuat kita sampai ke sini, ke majelis thalabul ilmu pada hari ini, ya berarti ada maksud Allah untuk ibu-ibu sekalian. Supaya apa? Supaya ibu-ibu dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siapa yang menempuh perjalanan untuk bermajelis ilmu, thalabul ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Ya, tiba-tiba enggak kita ada di surga ketika di negeri akhirat. Nah, mungkin tiba-tiba ya harus ada sebab musababnya. Dan itu bagian dari takdir yang kita pilih di masa hidup di dunia. Siapa yang mau ke surga?
Ya, lemas. Ya, jadi untuk surga sendiri itu kayaknya di luar ekspektasi atau di luar jangkauan mata, pendengaran dan hati kita ya, sehingga kita seolah-olah kurang serius ya menempuh jalan-jalan yang mengantarkan kita ke surga. Surga itu abstrak atau nyata, Bu? Nyata, ya, nyata. Kenapa nyata? Karena dikabarkan oleh Allah di dalam Quran. Berapa banyak tadi tuh kata surga di dalam surat As-Saffat yang kita baca? Ya, banyak ya, banyak. Nah, ternyata hari ini Allah menggerakkan kita untuk sampai ke sini untuk belajar, sama-sama belajar. Dan yang belajar bukan cuma hanya ibu sebagai peserta, tapi kami tim nih juga belajar Bu, mengelola event nih. Ya, ada yang gemeter ketakutan dari tadi. Barrier ya. Ini moderator kita Bu. Ya kalau nggak dia apa namanya didorong nggak bakalan pintar-pintar. Sedangkan misi Mishkat adalah tadi kreatif, berkembang kan. Iya, kreatif biar aku. Nah, nanti berikutnya nextnya Bang Pipi misalnya, oh, yang lain gitu kan, biar pinter gitu, wah, masya Allah ya. Ya, baik. Allah goyatuna. Makna Allah goyatuna artinya adalah Allah tujuan kami, goyatuna Allah tujuan kami. Dan subjudulnya hari ini adalah untuk hidup lebih hidup. Nah, mungkin hari ini kita hidup sekedar hidup. Kalau kata Buya Hamka, kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau kerja sekedar kerja, monyet juga bekerja. Nah, hari ini kita akan mendapatkan materi untuk hidup kita lebih hidup lagi ke depannya. Ya. Nah, Allah adalah tujuan kami. Nah, dalilnya mana? Dalilnya di surat Al-An'am, surat 6 ayat 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya Bu, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Ya, sudah belum menjadikan sholat kita itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Sudah belum? Belum kali. Udah kali. Ya, Bu, ada cerita, ya, kisah Imam Hatim. Imam Hatim itu ulama yang sholatnya itu benar-benar untuk lillah, ya. Sehingga sebelum masuk azan beliau itu sudah punya wudhu. Jadi sehingga ketika azan ya sudah dalam berwudhu dan dia siap untuk sholat. Nah, suatu hari Imam Hatim ini mengimami sholat asar di masjid tuh. Ya, jamaahnya banyak sampai ke pintu, hampir ke pintu luar. Kemudian ketika salam kanan kiri itu jamaahnya nggak ada Bu, hilang. Bukan hilang sih, keluar. Yang ramai duluan. Nah kemudian Imam Hatim bertanya-tanya kan, akhirnya keluar. Nah, wahai jamaah, kenapa kalian pada keluar gitu kan? Terus kata jamaah, wahai Imam Hatim, apakah kau tidak tahu apa yang sedang terjadi tadi? Apa yang tadi telah terjadi? Tidak, saya tidak tahu gitu. Nah, karena saya sedang sholat, kata Imam Hatim itu. Kami juga sedang sholat, tapi kami tahu salah satu tiang masjid itu rubuh. Dan kami khawatir mengenai kami sehingga kami berlari keluar, takut ambruk. Nah, kemudian jamaah itu nanya, wah Imam, kami pun sholat, tapi mengapa engkau sholat sampai tidak tahu gitu kejadian tadi gitu? Kata Imam Hatim, sesungguhnya aku ketika hendak sholat, aku sudah dalam keadaan berwudu.
Kemudian ketika azan dan siap sholat, kemudian aku bertakbir, ya, bertakbir, ya. Aku benar-benar meniatkan sholat itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian aku membaca ayat doa-doa dan doa iftitah ya, dan doa dan surat-surat pendek itu dengan menghayati maknanya. Ya, nih. Inna sholati, sholat yang benar-benar lillah, Bu. Di ini Bu, dipahami, nanti dipraktekin. Jadi caranya apa supaya kita sholati? Tadi sudah dalam keadaan wudhu sebelum azan. Kemudian menghayati apa yang dibaca dalam makna ya, dengan maknanya. Kemudian ketika dia bertakbir, dia benar-benar meniatkan tuh lillahi ta'ala, benar-benar mengakbarkan, membesarkan nama Allah. Nah, kemudian aku membayangkan dalam sholatku sebelah kanan adalah surga, sebelah kiri adalah neraka, depanku Ka'bah, dan belakangku adalah malaikat maut, sehingga aku merasa itu adalah sholat terakhirku. Dan di bawahku adalah titian sirot, ya, titian sirot. Nah, itu inna sholati. Jadi sholatnya benar-benar lillah ta'ala, lillahi rabbil alamin. Sudah belum Bu seperti itu? Pulang dari sini praktekin Bu untuk hidup lebih hidup, ya. Jadi jangan sekedar sholat, jangan sekedar hidup. Kemudian wanusuki, ya, ibadahku, ya, aktivitas ibadahku. Kok sholat kemudian disebut lagi ibadah? Ya, pertama, sholat itu adalah perkara yang paling penting, paling utama, sehingga pantaslah Nabi berpesan bahwa sholat itu adalah ibadah yang paling awal diperiksa. Kalau sholatnya baik, maka ibadah-ibadah yang lain itu otomatis baik, sehingga tidak perlu diperiksa lagi, udah lolos gitu. Tapi kalau sholatnya buruk, maka diperiksa yang keduanya, ibadahku. Nah, ibadahkunya lillahi rabbil alamin enggak gitu kan? Ibadahku apa Bu? Mulai melek mata, ya, yang sebagai anak sudah belum menjadi anak yang solehah, berbakti kepada kedua orang tua. Yang sebagai istri sudah belum menjadi istri yang solihah bagi suami, ya. Kemudian yang menjadi ibu sudah belum menjadi ibu yang solihah bagi anak-anak. Nah, itu wanusuki Bu, peran kita, ya, peran kita sebagai muslimah itu 3 Bu, sekaligus. Berat ya Bu? Jadi anak harus solehah, jadi istri harus solehah, jadi ibu harus solihah. Nah, kalau perannya 3, tanggung jawabnya 3, tapi nggak belajar, itu luar biasa Bu, ujiannya, godaannya. Maka banyak hal yang mengganggu, ya, lewat jalur karena terbuka celah pintu masuk setan. Nanti materi berikutnya kita akan bahas. Nah, ibadahku, perhatikan ya, tadi mulai melek mata. Nah, ibadahku itu bukan hanya sholat, tapi mulai dari pagi ada zikir. Buku yang dibagikan Bu itu dibaca. Itu ada zikir pagi, zikir petang. Ya, keutamaan-utamanya yang Masya Allah lah, luar biasa. Ya. Kemudian pokoknya selain sholat, coba ibadah yang selain sholat kita sebutin, wanusuki kita. Apa lagi? Baca Al-Quran. Alhamdulillah Bu, hari ini kita sudah wanusuki, baca Quran As-Saffat, yang tadinya mungkin kita nggak sempat baca sedari pagi karena bersiap-siap berangkat ke sini. Kita tunai nih tilawah hari ini. Mudah-mudahan setiap hari ada Quran yang kita baca, ya Bu ya. Wanusuki. Selain baca Quran apa lagi Bu? Berpuasa, saum Ramadan, saum Senin Kamis, ya. Kemudian ada hari Kamis Bu. Tapi rusuh, kalau lagi safar, lagi silaturahim, boleh tidak berpuasa, gitu. Apalagi, ayo sebutin. Sodako, ya, Masya Allah, sodako. Ibu, sodako jangan dipikir hanya uang Bu. Ya, tabasumuka. Coba ini lanjutin. Ada guru, ada yang daftar tuh ada guru TPA, guru apa lagi? Ya. Ya, jadi
senyum itu sodako, tapi jangan cuma senyum bu sodakohnya. Ya, ditambah, ditingkatkan sodakohnya. Ya, kemudian sodako dengan pikiran, pendapat kita, nasihat kita. Orang datang curhat bu ke kita, ya kita dengerin. Nah, kita kasih solusi, nasihat baik itu sodako. Tapi kalau misalnya kita tambahin bebannya, tadi si ini begini, iya tuh emang dia begitu. Nah, bukannya sodako, itu malah bangkrut itu. Kalau sodako harusnya pahalanya bertambah, tapi orang curhat jadi kita nambahin riba, malahan pahala kita yang berkurang gitu. Apalagi tuh, masya Allah ya. Kepikiran nggak? Kalau biasa merutinkan, insya Allah kepikiran. Iya. Pikir tadi udah pagi kan, petang. Apa lagi? Banyak kan ya. Kerjaan kita di rumah itu sodako kita tuh ya. Ya, sebetulnya urusan rumah itu bukan urusan kita. Urusan kita itu ini bu, ambil dulu, jangan lahiran dulu. Hamil, apa lagi bu? Melahirkan, terus menyusui, apa lagi? Sama suami. Kalau namanya nyapu, ngepel, nyuci piring, nyuci baju, gosok, apalagi nggak kelar-kelar gak ya? Itu sedekah ibu setiap hari, masya Allah, ya Allah, ya. Jadi itu namanya sedekah dengan tenaga. Tadi pikiran udah, tenaga udah, terus sedekah waktu. Apa tuh sedekah waktu bu? Ya. Mengajar ya, sedekah waktu dan info yang dia luar biasa. Waktu kita misalnya, termasuk tadi tuh ada yang datang kita dengerin, walaupun kita nggak kasih nasihat, kita dengerin, meluangkan waktu aja, itu udah kita sodako waktu. Jadi kalau ada orang lahir, jangan tutup pintu bu, kita luangin waktu ya, itu sodako waktu ya, yang Bapak ya. Ya, luar biasa. Kemudian ya, hidupku. Nah, untuk hidupku gimana bu? Hidupku lillahi rabbil alamin. Bu, ada nggak hari ini yang siap mati? Hah? Belum siap mati, berarti siap hidup. Insya Allah siap hidup bu. Nah, kalau nggak siap mati berarti siap hidup, ya kan? Nah, kalau siap hidup harusnya lillahi rabbil alamin, hidupnya untuk Allah, hidupnya untuk beribadah, beramal soleh, ya. Jadi untuk hidup lebih hidup, hidupnya jangan sekedar hidup. Kalau belum siap mati, maka harus siap hidup, hidupnya yang mulia. Jangan seperti binatang, makan, minum, tidur, gitu kan? Besok begitu lagi, ya, gitu ya untuk hidup. Wama mati, dan matiku hanya untuk Allah. Nah, sampai kita siap mati kapanpun. Udah ada yang siap belum bu? Belum. Ya, kalau belum, ada yang mau nyoba. Ya saya doain lah itu semua panjang umur, mudah-mudahan. Ya kalau enggak ibu duluan, ya saya belakangan, ya. Atau saya belakangan, ibu duluan. Gitu. Sama aja. Belum jadi anggota Giskat, Umi. Oh iya, masya Allah. Udah ada yang semangat nih, Ustaz nih. Ayo kita sama-sama kembangkan Giskat ya. Uang matinya berat bu. Karena apa? Orang yang tidak takut mati itu, orang yang hidupnya itu sudah ikhlas diatur oleh Allah. Jadi Allah, kapanpun kau ambil nyawaku, aku siap. Berarti hidupnya itu udah ikhlas banget. Mau dikasih ujian apa, dia ikhlas. Bahkan mati pun dia sudah siap. Terus bagaimana? Tapi anak-anak saya masih kecil gitu kan. Dia udah ikhlas. Karena ada yang maha menjaga lebih baik daripada dirinya selama masih hidup. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi nanti suami saya bagaimana kalau saya udah mati? Kan dengar lagi yang lain. Nah itu belum mamati mamacinya belum lillahi robbil alamin. Udah pasrahin aja suami mau bagaimana kan nanti gitu kan. Udah nggak kepikiran itu. Yang penting dia menjalani takdirnya sekalipun harus mati. Ya, jadi ini kesimpulannya adalah untuk Allah pencipta semesta alam, segala aktivitas hidup kita hendaknya disandarkan kepada Allah. Baik, next. Iya. Oke, makna Allahu ghayatuna ya. Ini perlu diingat Allahu ghayatuna bahasa Arab artinya Allah tujuan kami. Prinsip-prinsip utamanya. Nah, apa sih keterkaitan dengan iman? Allah ghayatuna adalah wujud benarnya iman seorang muslim. Iman adalah perkara penting dan utama dalam hidup seorang muslim. Jadi orang yang hidupnya sudah Allahu ghayatuna, semua berlandaskan Allah, berarti dia mukmin yang hakon, orang beriman yang sebenar-benarnya iman. Nah, kalau ini kan al-imanu ya, tasdiqu bil qalbi ya, wa qawlu bil lisan wal amalu bil arkan. Iman itu adalah diyakini oleh hati, kemudian diucapkan oleh lisan dan dibuktikan oleh amal perbuatan. Nah, puncak tertingginya yang dibuktikan oleh amal perbuatan adalah Allah ghayatuna. Allahu ghayatuna. Jadi semua aktivitasnya, baik ibu sebagai ibu yang tidak bekerja maupun ibu bekerja, udah lillahi rabbil alamin, nggak ada merasa iri yang ibu rumah tangga pengen bekerja, yang bekerja pengen jadi ibu rumah tangga saja gitu, nggak ada. Pokoknya apapun yang dia jalani hari ini adalah bagian dari takdir Allah yang takdir Allah yang tepat untuk kita hari ini gitu ya, karena Allah menginginkan kebaikan. Yang kita bekerja, Allah menginginkan kebaikan untuk kita di tempat kerja. Yang di rumah saja, Allah menghendaki kebaikan untuk kita saja yang di rumah saja. Kalau ditukar posisinya mungkin akan mendatangkan sebaliknya mudorot ya. Kemudian dampak terhadap akhlak. Allahu ghayatuna dapat menumbuhkan akhlak sebagaimana suburnya tanaman yang disiram air dan pupuk. Nah, jadi akhlak kita hari ini adalah cerminan dari Allahu ghayatuna kita. Kalau hari ini kita masih berperilaku kasar, bisa jadi itu bukan Allahu ghayatuna, belum Allah yang jadi tujuan. Ya, ada sisi lain yang kita itu masih menomorduakan Allah. Jadi masih ingin mengutamakan hawa nafsu. Tapi kalau udah Allah ghayatuna, akhlaknya itu insya Allah yang baik-baik saja, gitu ya. Itu Allah ghayatuna. Nah, seperti suburnya tanaman yang disiram air dan pupuk. Tanaman kalau disiram air dan pupuk itu berarti tanaman itu terawat. Seperti kita yang menjadikan Allah ghayatuna, itu seperti pribadi yang merawat diri kita sebagai ciptaan Allah, hambanya Allah gitu kan. Kemudian sebagai muslimah, anak ya, sebagai anak, istri dan seorang ibu. Nah, itu jadi Allahu ghayatuna adalah cara kita merawat diri kita untuk senantiasa bertumbuh seperti tumbuhan yang subur ya, subur. Kemudian implementasi dalam kehidupan. Nah, ini ya, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi termasuk wa nusuki ya, di luar ibadah sholat. Luangkan waktu untuk tolabul ilmi, gitu. Tadi juga wa nusuki masuk, wa mahyaya masuk juga tuh ya. Jadi sodakoh waktu untuk diri sendiri, Bu. Orang yang paling pelit itu adalah orang yang nggak mau sodakoh untuk dirinya sendiri, padahal dia punya ya. Misalnya orang punya waktu tapi nggak dia sodakohkan untuk dirinya sendiri dalam bentuk tolabul ilmi, berarti dia pelit sama dirinya sendiri gitu. Kemudian kejar akhirat dengan memaksimalkan ibadah fardu dan nafilah. Jadi Allahu ghayatuna udah akhirat oriented. Jadi kalau hari ini belum dapat rezeki,
mungkin besok. Jadi udah pikirnya itu udah Allah, udah akhirat gitu. Ya, kalau hari ini dizolimin oleh orang lain, memilih tidak membalas karena bilang biar Allah saja yang balas, biar nanti di akhirat ya pahala dia berpindah ke saya. Orang zolim kan gitu. Orang zolim itu bangkrut yang bangkrut. Ya, apa? Karena uh, pahalanya dipindahkan oleh orang yang terzolimi, yang dizolimin. Kemudian kalau pahalanya habis, dosa yang dizolimi pindahin ke dia. Nah, kita kalau paham sampai di situ, kita dizolimin sama orang, nggak mau balas karena udah Allah bayatuna, biar Allah yang urus. Ya, pahala dia dipindahin ke kita yang dizolimin. Kemudian kalau dia pahalanya habis, dosa kita dipindahin ke dia. Untung nggak Bu? Untung, tapi mau nggak dizolimin? ya itu. Ya. Jadi udah akhirat orientir. Jadi bersabar, isbiru, ya, wasobiru, warobitu. Maka jangan kurang-kurang zikir, ya, pada Allah, istighfar. Biar apa Bu? Biar kuat kalau hari ini atau suatu hari itu ya bertentangan dengan kehendak kita. Kita pengennya enak, tapi Allah kasih ujian gak enak. Tapi kalau kita udah punya bekal istighfar, zikir tadi di awal pagi, insya Allah tidak akan berasa ya hal-hal demikian. Baik, hari ini udah ya kan ya, slide-nya sudah habis ya.